Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Sultan Atullah dari kelas metode penelitian di SEC dengan NIM 135. Saya akan menjelaskan secara singkat ataupun secara menengah penjelasan dari proposal yang saya buat untuk penelitian saya yang berjudul perbandingan penggunaan variabel indeks pembangunan manusia dalam prediksi menggunakan metode naive Bayes. Yang pertama-tama, kita harus memahami dulu apa itu IPM ataupun indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yaitu merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan pengembangan nilai manusia. Nilai manusia ini sendiri ada banyak hal seperti nilai harapan hidup, nilai harapan sekolah ataupun pendidikan dan lain-lain. IPM ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1996 ini oleh United Nations Development Program. Cara mengukurnya sendiri yaitu menggunakan variabel kemanusiaan yang sudah saya jelaskan tadi, yang dikumpulkan dari setiap daerah. Jadi nanti untuk mengukurnya sendiri kita harus mengumpulkan variabel kemanusiaan dari beberapa daerah. Beberapa daerah ini bisa dalamnya itu termasuk seperti kabupaten, kota, provinsi maupun negara. Penting agar dapat mengukur tingkat keberhasilan upaya pembangunan kualitas manusia. IPM ini sangat penting untuk diukur secara per tahun ya, karena kita akan mendapatkan sebuah persentase yang dimana akan menunjukkan apakah pada tahun tersebut pembangunan manusia pada wilayah kita itu naik dari tahun sebelumnya ataupun semakin menurun dari setiap tahun. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, apakah penggunaan variabel dalam melakukan prediksi IPM ini akan mempengaruhi hasil prediksi nantinya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa IPM ini memiliki banyak sekali variabel yang dapat digunakan. Nah, untuk setiap variabel tersebut akan mengandung nilai-nilai yang berbeda. Dan yang menjadi masalahnya yaitu apakah jika kita menggunakan variabel yang sama ataupun yang berbeda akan menghasilkan hasil prediksi yang berbeda juga nantinya. Dan untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara memilih variabel yang tepat untuk melakukan prediksi indeks pembangunan manusia. Nah, kembali lagi dengan adanya variabel IPM yang banyak, maka kita harus memilih variabel yang tepat untuk melakukan prediksi. Hal ini juga dipengaruhi oleh tujuan dari kita memprediksi IPM tersebut. Jika IPM tersebut lebih berfokus pada prediksi indeks pembangunan manusianya, maka kita harus mengambil beberapa variabel yang terkait dengan kemanusiaan, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, berapa lama sekolah dan berapa lama berhenti sekolah dan sebagainya. Jika kita melakukan prediksi untuk melakukan prediksi IPM secara luas, kita harus mengambil variabel seperti berapa jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut dan lain-lain. Nah, untuk rumusan masalah ketiga, berapakah akurasi hasil prediksi yang dapat dihasilkan oleh penggunaan metode naive Bayes untuk prediksi indeks pembangunan manusia dengan variabel tertentu. Nah, setelah tadi kita melakukan analisa apakah nanti hasil prediksi akan berubah, kemudian kita setelah memilih variabel yang cocok untuk prediksi IPM tadi, nah saya akan melakukan prediksi indeks pembangunan manusia dengan metode naive Bayes. Batasan masalahnya itu provinsi ataupun daerah yang digunakan untuk objek penelitian itu Provinsi Aceh. Kemudian variabel yang digunakan akan ditentukan saat penelitian berlangsung. Jadi untuk saat ini variabel yang digunakan itu belum ada dan saya akan menuliskan dari proposal beberapa kemungkinan variabel yang akan saya gunakan nanti. Setelah itu kategori IPM akan ditentukan di akhir penelitian. Jadi untuk IPM sendiri terdapat 4 kategori, yaitu kategori yang pertama, kedua dan ketiga dan keempat.
ini sendiri akan mengacu pada hasil akhir dari prediksi nanti. Tujuan penelitian ini yaitu menguji apakah jumlah variabel dari indeks penggunaan manusia yang digunakan akan mempengaruhi hasil dari akurasi prediksi. Yang kedua, menentukan pemilihan variabel indeks penggunaan manusia yang cocok dengan variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu. Jadi setelah saya melakukan literatur review terhadap beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan prediksi indeks pembangunan manusia, terdapat beberapa penelitian yang hanya menggunakan 4 variabel dan ada beberapa penelitian yang menggunakan 10 hingga 13 variabel. Nah, saya akan melakukan analisa dan melakukan pemilihan variabel dengan melihat penelitian terdahulu. Dan tujuan ketiga yaitu saya akan menggunakan metode naive Bayes untuk mencari hasil prediksi yang akurat dengan jumlah variabel yang menggunakan berbeda-beda. Luaran dari hasil penelitian ini adalah nilai akurasi dari hasil prediksi IPM dengan menggunakan variabel yang berbeda. Manfaatnya, jika hasil akurasi yang diperoleh berbeda atas variabel, maka nantinya akan bermanfaat untuk menentukan variabel yang tepat ataupun yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat. Hasil penelitian ini sendiri juga dapat digunakan sebagai acuan penggunaan variabel dalam melakukan prediksi indeks pembangunan manusia. Lebih lanjut tentang IPM. Indeks pembangunan manusia ini adalah statistik yang dibuat dengan tujuan untuk mengukur tingkat pembangunan dan perkembangan manusia dari satu desa, kota, dan hingga ke tingkat negara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. IPM ini pertama kali dirilis pada tahun 1996, oleh United Nations Development Programme atau UNDP, yang ketika itu merupakan sebuah dokumen yang dibuka kembali saat terjadi perdebatan tentang pengembangan pengukuran. Jadi ini merupakan penjelasan lebih lanjut jika ingin memahami tentang IPM. Adapun jika dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa IPM ini adalah indikator untuk mengukur nilai pembangunan manusia dengan melihat beberapa aspek tertentu. Aspek ini yang merupakan variabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Adapun indeks yang bisa dilihat yaitu indeks kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kemungkinan variabel yang akan diambil nantinya. Dan dari setiap variabel ini bisa juga nanti digunakan subvariabelnya. Adapun variabel pertama yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini bisa memiliki subvariabel seperti angka lama hidup dan angka hidupnya berapa lama. Dan yang variabel kedua yaitu angka malik huruf. Yang ketiga koefisien Gini. Yang keempat jumlah penduduk. Ini yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya jika ingin memprediksi tidak hanya berfokus kepada kemanusiaan saja. Kemudian rata-rata lama sekolah. Untuk rata-rata lama sekolah ini juga bisa memiliki variabel seperti berapa lama sekolah untuk beberapa daerah dan berapa harapan lama sekolah. Jadi misalnya saja kita ingin sekolah selama 12 tahun ya, terhitung dari SD, SMP, SMA. Nah, itu untuk pendidikan wajib. Dan untuk kita juga mengetahui di beberapa daerah itu sekolah itu ada yang bersekolah hanya sampai 6 tahun, hanya sampai SD saja, SMP, dan hanya setengah SMA. Dan kita menggunakan variabel ini untuk menentukan IPM dari daerah tersebut. Kemudian luas wilayah, jumlah kota, jumlah desa kelurahan, indeks kesehatan, indeks pendidikan, jumlah pengeluaran, dan IPM-nya sendiri. IPM sendiri merupakan indeks ataupun hasil yang sudah ditentukan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan IPM ini untuk memprediksi IPM yang per tahun selanjutnya dan selanjutnya. Nah, metode yang saya gunakan itu metode naive Bayes. Metode sendiri merupakan metode klasifikasi yang digunakan untuk melakukan prediksi dengan melihat probabilitas berdasarkan penerapan teorema naive Bayes dengan asumsi independen yang kuat. Jadi untuk melakukan penerapannya dilakukan kuantifikasi probabilitas yang memiliki kondisi tertentu dari variabel acak. Hasil yang dapat ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat disandingkan dengan beberapa metode prediksi lain seperti decision tree dan neural network. Untuk kasus IPM sendiri cenderung lebih akurat dengan metode naive Bayes seperti yang ada pada penelitian terdahulu. Nah, metode penelitian
Untuk tahapan penelitian ini saya akan melakukan seperti ini. Pertama akan mengumpulkan data, mengumpulkan pemilihan variabel yang seperti yang sudah dijelaskan pada rumusan masalah. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan tahap di mana saya akan mengukur semua data dan membentuknya ke dalam bentuk yang konkret. Kemudian pembuatan algoritma perhitungan naive Bayes. Nah, setelah tadi tahap semua sudah selesai, saya akan melakukan algoritma, membuat algoritma naive Bayes. Kemudian perhitungan probabilitas IPM. Nah, setelah tadi algoritma ataupun program perhitungan naive Bayes selesai, saya akan melakukan prediksi IPM dengan menggunakan algoritma tersebut. Kemudian saya akan melakukan prediksi akurasi dari hasil prediksi yang telah didapatkan. Nah, yang terakhir ada analisis hasil kerja dan selesai. Ini merupakan cara penelitian saya untuk pengumpulan data pada bulan pertama dan pada minggu ke-1 dan ke-2. Kemudian pada pemilihan variabel itu pada minggu ke-3 bulan ke-1. Pengolahan data itu pada bulan ke-1 minggu ke-4. Untuk pembuatan algoritma sendiri memakan waktu yang cukup lama, yaitu 4 minggu pada bulan ke-2. Kemudian untuk perhitungan probabilitas IPM memakan waktu 2 minggu, yaitu minggu 1 dan minggu ke-2 pada bulan ke-3. Untuk perhitungan akurasi prediksi akan memakan waktu selama 2 minggu perkiraannya pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan ke-3. Untuk analisis hasil kerja hanya memakan waktu 1 minggu karena ini jika tidak kendala. Dan untuk lamanya seminar diprediksi akan memakan waktu 2 hingga 4 minggu dari bulan ke-4. Sekian presentasi dari proposal yang saya ajukan untuk penelitian saya. Semoga penelitian saya ini dapat diterima dengan baik. Sekian, saya Sultan Attallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.